Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kiat bersabar di zaman penuh fitnah. Ini temanya ngeri-ngeri sedap, Ustadz. Iya, ini juga bertepatan juga dengan yang baru saja terjadi, Ustadz ya. Ada beberapa fenomena-fenomena, jadi fenomena pandemi, endemi, ditambah lagi dengan baru saja ditetapkannya naiknya BBM dan sebagainya ya, Ustadz ya. Ini juga menjadi ujian cobaan di zaman penuh fitnah ini, Ustadz. Tapi yang perlu juga kita ketahui bersama sebelum kita menuju ke zaman penuh fitnah ini, definisi sabar sendiri apa, Ustadz? Dan mengapa sih kita harus sabar dalam menghadapi setiap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz? Silahkan. Terima kasih, Mbak Nada. Sabar itu sebuah perbuatan yang sangat mulia. Artinya bisa menerima ketentuan atau qada dari qadar Allah dengan penuh sumeleh. Artinya betul-betul kita memang tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah mengendaki. Tugas kita sebagai hamba ya hanya menerima saja. Karena tugas kita itu hanya ikhtiar. Nah, setelah ikhtiar kita bertawakal. Apapun keputusan Allah, itu adalah yang terbaik menurut ukuran Allah. Nah, kadang yang menjadi problem manusia itu merasa lebih tahu dari Allah. Akibatnya dia tidak bisa bersabar. Padahal Allah itu maha membuat skenario, di mana kita ini diuji sejauh mana kesabaran kita, yang kemudian kita akan diberi nikmat yang luar biasa. Ini akibat dari sabar. Maka buah dari sabar itu kadang kita bisa merasakan nikmatnya ganti waktu. Bisa bulan, bisa tahun, bahkan bertahun-tahun. Yang kita ini sesungguhnya sudah lupa bahwa itu adalah buah sabar kita. Salah satu contoh adanya musibah yang menimpa pada kita, ternyata setelah sekian tahun di balik musibah itu adalah mendatangkan kenikmatan. Inilah salah satu skenario Allah yang kita manusia itu harus mengimani, harus meyakini, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang bersama dengan Allah. Bagaimana firman-Nya, innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Luar biasa, Ustadz. Dan sudah ada pertanyaan dari sahabat Ibu Umi ya, dari Pituro. Assalamualaikum, Ustadz Rahmat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ibu rumah tangga, Ustadz, yang sebenarnya tidak bekerja, tapi karena pandemi dan suami juga terdampak dalam pekerjaannya, saya terpaksa ikut bekerja walaupun hanya sedikit membantu, Ustadz. Kadangkala kami menjadi debat mengenai ekonomi keluarga yang tambal sulam. Bagaimana ya, Ustadz, sikap saya sebagai seorang istri harus bersikap, dan apalagi karena pekerjaan suami yang kadang bekerja kadang tidak. Mohon pencerahannya, Ustadz. Monggo, silakan, Ustadz. Terima kasih, Bunda Ibu Umi. Bunda Umi dari Pituro. Memang menghadapi cobaan terkait ekonomi itu sesuatu yang sangat-sangat berat. Sehingga menuntut kita semua itu untuk bersabar. Sementara sabar itu mudah diomongkan, tapi berat dilakukan. Ini kan problem juga. Lalu bagaimana sikap seorang istri menghadapi kondisi ekonomi yang seperti Bunda sampaikan tadi? Siapapun orangnya, kalau pertanyaan ini insya Allah jawabnya sama, sabar. Nah, nanti
Orang yang dinasihati suruh sabar bilang, lah saya kon sabar sing kaya ngopo? Toh aku yo wis sabar, wis tak rewangi aku melu nyambut gawe. Ya sabar tuh. Lah ya sing kaya ngopo? Lah ini kan terjadi perdebatan yang luar biasa. Maka yang perlu kita lakukan, jangan lupa kita bersyukur. Sering orang itu bersabar tapi kurang bersyukur, atau dia bersyukur tapi kurang bersabar. Yang perlu dipahami dalam hidup ini, sabar dan syukur itu harus seimbang. Bagaikan kapal terbang yang butuh sayap kanan dan kiri. Yang kanan itu sabar, yang kiri itu syukur. Atau sebaliknya, yang kanan itu syukur, yang kiri itu sabar. Andai kata kita ini tidak bisa bersyukur, maka disitulah akan oleng, sehingga berarti kanan dan kiri tidak seimbang. Atau kita tidak bisa bersabar, maka juga akan oleng kapal terbang itu. Disinilah yang harus dipahami. Termasuk tadi di awal saya sampaikan, ada rahasia Allah. Maka dikatakan innallaha ma'a sabirin. Allah bersama orang sabar. Tapi juga Allah bersama orang yang syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Andaikan kamu bersyukur, niscaya aku tambah, kata Allah, nikmat. Kalau kamu tidak bersyukur, kufur nikmat, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, tunggu siksaku amat pedih. Sementara dari musibah yang terjadi pada keluarga yang mengalami penurunan pendapatan rezeki, kita masih bisa makan. Nah, bahasa saya ini, urip kuwi sing penting mangan ajeg, nyandang rapet, turu anget, tur amblek. Itu udah cukup. Benar Ustaz. Di mana kita ini harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ya. Orang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan. Kita makan, yang penting kan wareg. Adapun 4 sehat 5 sempurna, itu kan keinginan. Tapi yang pokok kan wareg. Yang makan ikan sate, yang makan opor dan lain sebagainya. Karena kalau sudah kenyang berhenti. Ini pokok. Tapi kalau keinginan yang dituruti, dia akan membawa, kalau disimpan di kulkas atau di mana, besok untuk ini, besok untuk ini. Itu kan keinginan. Ya bolehlah disimpan untuk itu, tapi bukan berarti berlebihan. Kadang mohon maaf, itu ada itu kasus ikan kurban itu dimasukkan dalam kulkas sampai 1 tahun. Ya itu Ustaz ya. Ada benar di kasus, saya katakan kasus. Banyak berarti dapatnya Ustaz ya? Iya. Ya, dapatnya banyak. Nah, kalau saya bilang sama keluarga, ya diberikan tangga-tangga itulah. Besok kan ada lagi rezeki, don't worry. Nah, kembali kepada Bunda
Umi, sabar dan syukur harus menyertai Anda. Masih banyak kalau Anda mau meneliti di lingkungan kehidupan saudara, orang yang lebih parah kondisi keekonominya dibanding dengan saudara. Aku yakin itu masih banyak. Karena kita harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas ya Ustaz. Betul sekali. Inilah pentingnya kalau istilah Aakim, manajemen kolbu. Nah, di kolbu kita yang harus kita latih. Inilah yang perlu sekali kita bisa menempatkan diri sebagai seorang muslim. Kita selalu berusaha, selalu berikhtiar, karena tugas kita itu ikhtiar. Tetapi wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah melakukan semuanya itu, maka berserah dirilah kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang dengan orang-orang yang taubat. Barangkali apa yang terjadi pada kita ada bagian daripada kesalahan kita yang kita lupa, maka kita untuk bertobat kepada Allah. Ini. Dan Allah suka pada orang-orang yang bersih, bukan sekedar bersih fisiknya, tapi tidak kalah penting bersih hatinya. Maka selalu dan selalu dilakukan tazkiyatul qalb, pembersihan hati. Ya, kira-kira supaya bisa menenangkan jiwa kita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga nanti dengan endingnya husnul khotimah dan dikumpulkan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz, dan juga terima kasih juga untuk pertanyaannya untuk Ibu Umi di Bituro. Mudah-mudahan diberikan kesabaran ya Ustadz ya. Sekarang ini kita akan menjawab pertanyaan kedua dari sahabat Salsa yang ada di Perigelan. Ini tentang amalan apa Ustadz untuk umat muslim agar senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi cobaan hidup. Monggo Ustadz. Terima kasih Bunda Salsa dari Perigelan, Kecamatan Bituro. Okay. Iya, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya cukup sulit ini. Ada amalan apa? Sesungguhnya amalan yang pokok dari semua problem kehidupan itu sholat. Sholat. Lakukanlah sholat, termasuk rawatibnya. Termasuk juga sunnah-sunnahnya ya Ustaz? Iya, jadi rawatib itu sunnah yang mengikuti fardu. Itu. Salah satu contoh sholat sunnah qobliyah atas subuh, yang lain disebut dengan sholat fajar. Itu dijanjikan bahwa dunia seisinya itu kalah. Jadi sholatul fajri, sholat fajar, khairum minad dunya wa ma fiha, mengalahkan dunia beserta isinya. Itu amalannya sholat. Tapi mudah-mudahan nanti ini juga sudah bisa menjawab untuk pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh sahabat Salsa, dan juga ini juga pertanyaan juga tadi yang Ibu Umi juga sudah lengkap ya Ustadz ya. Insya Allah. Jadi untuk mengeluarkan problem kehidupan, terutama yang tadi disampaikan terkait dengan ekonomi, iya, apalagi dengan sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.